Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Dewi, mari silakan masuk Mbak Dewi. Baik, terima kasih. Untuk lebih baik ya. Silakan Mbak Dewi cari tempat duduk senyaman mungkin ya. Baik, bisa duduk di sini ya. Iya Mbak, boleh silakan duduk. Baik, terima kasih. Dinyamankan terlebih dahulu ya Mbak Dewi duduknya. Baik, Bu, ini sudah nyaman kok. Oke, kalau sudah nyaman, gimana nih kabarnya Mbak Dewi? Alhamdulillah, kabar saya baik. Kalau Bu Dinda bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Mbak. Alhamdulillah ya Bu. Ya, kalau kabar orang tua Ibu gimana Mbak? Alhamdulillah, kabar orang tua saya juga baik Bu. Mereka pada sehat semua. Alhamdulillah. Mbak Dewi sudah sarapan belum? Sudah Bu, tadi pagi waktu sampai kelas langsung ke kantin buat beli sarapan. Sarapan sama apa Mbak? Sarapan nasi kosamnya putih Bu. Nasi kosamnya putih itu enak banget ya Mbak. Mana mulai? Iya Bu, makanya jadi langganan saya beli pagi. Biasanya punya Mbak Dewi belum sarapan, belum masak gitu ya Mbak? Belum, soalnya kalau pagi kan pasti antar saya ya Bu. Dan di rumah bapak saya itu kan kerja, berangkatnya juga pagi, sarapannya bapak saya juga di pekerjaannya. Mbak Dewi ini anak tunggal apa punya saudara Mbak? Saya punya saudara Bu. Itu laki-laki atau perempuan saudaranya? Perempuan Bu, baru aja kemarin nikah. Ini yang kemarin Mbak Dewi saya ini ya Mbak ya? Iya Bu, yang kemarin saya mau menemui Bu Dinda, tapi katanya Bu Dinda nggak bisa ada acara ya Bu kemarin. Iya, saya ada acara MBMB Mbak sama guru lainnya. Mbak Dewi kok kayaknya kelihatan sedih, ini kenapa Mbak? Iya Bu, saya ini banyak pikiran, makanya saya datang ke sini tuh mau cerita dengan Bu Dinda. Apakah Mbak Dewi sudah pernah melakukan sesi konseling atau baru pertama kali ini? Baru pertama kali ini Bu, saya belum pernah sama sekali. Oke, sebelumnya Ibu jelaskan lebih dahulu ya, sesi konseling itu kayak gimana. Jadi sesi konseling itu adalah suatu layanan yang diberikan konselor kepada konseling untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang Dewi alami saat ini. Nah, di dalam sesi konseling ini, Ibu juga ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kesukarelaan, di mana nanti Mbak Dewi ini datang dengan kesukarelaan Mbak Dewi. Sebelumnya Ibu mau tanya, Mbak Dewi kesini dengan kesukarelaan Mbak Dewi ataupun paksaan dari orang lain? Iya Bu, saya kesini atas kesukarelaan diri saya sendiri. Oke, itu yang dinamakan dengan asas kesukarelaan ya Mbak. Terus yang kedua ada asas keterbukaan, di mana Mbak Dewi nanti bisa menceritakan semua keluh kesah Mbak Dewi, permasalahan Mbak Dewi, semuanya bisa diceritakan ke Ibu semuanya ya. Jangan sungkan-sungkan ya Mbak. Ibu nanti di sini nggak akan menghakimi apapun, meskipun Ibu nggak bakal Mbak. Jangan khawatir, Ibu di sini juga itu ada asas kerahasiaan. Nanti Mbak Dewi di sini jangan takut kalau masalah Mbak Dewi bakal bocor kemana-mana, bakal kayak guru mapel lainnya Ibu bakal tahu permasalahan Mbak Dewi, itu nggak akan Mbak. Mana ya Pak? Berarti ini aman banget ya Bu? Aman banget Mbak, jadi Mbak Dewi jangan khawatir ya. Takutnya nanti kalau teman-teman yang lain itu kayak tahu saya cerita ke Bu Dinda gitu. Ya bakal Mbak. Kalau nanti kayak misalnya Mbak Dewi mau minta Ibu, gak apa-apa Bu, ini diceritakan ke orang lain, itu baru Bu bercerita.
cerita kalau Ibu tidak diperbolehkan Mbak Dewi, Ibu nggak akan cerita apapun ke siapapun. Ibu di sini juga ada kontrak Mbak Dewi, boleh menangis, boleh tertawa, boleh apapun itu, tapi Mbak Dewi tidak boleh merusak fasilitas yang ada di ruang BK ini. Baik, Ibu, saya mengerti. Oke, Ibu di sini cuma ada waktu 30 menit ya Mbak, karena Ibu habis ini ada pertemuan dengan wali murid. Sudah cukup apa belum Mbak? Sudah, itu sudah cukup banget. Kalau Mbak Dewi merasa belum cukup, besok bisa menemui Ibu kembali ya. Baik, Bu. Oke, silakan Mbak Dewi bisa ceritakan permasalahannya. Jadi gini, Bu. Belakangan ini tuh saya kayak malas untuk berangkat sekolah, terus saya tuh rasanya pengen putus sekolah aja. Kenapa Mbak Dewi kok bisa berpikiran kayak gitu? Apa yang menyebabkan Mbak Dewi bisa berpikir kayak gitu? Karena teman-teman di kelas itu kayak kelihatannya kayak ada gak suka sama saya, Bu. Dan saya itu sering sendirian, makanya saya kayak nggak betah sekolah, Bu. Oh, berarti Mbak Dewi ini merasa kayak diabaikan dengan teman-temannya gitu ya? Kan pas kayak pembagian kelompok itu saya gabung sama kelompok itu, teman-teman kayak ada diskusikan sendiri, terus ketawa-ketawa sendiri. Jadi saya mikir tuh kayak mungkin mereka lagi ngomongin saya. Setelah itu terjadi, Mbak Dewi apa yang sama itu dipikirkan? Dan saya berpikir mungkin mereka nggak suka sama saya ya, Bu, karena saya orangnya jelek, saya nggak pintar, terus saya orangnya nggak asik, makanya mereka itu nggak suka sama saya. Pasti sekarang Mbak Dewi sangat sedih sekali dan capek banget ya Mbak berada di fase ini terus. Ya pastinya capek banget ya, Bu. Apalagi kan saya itu jadi males ngomong di dalam kelas, Bu. Takutnya nanti mereka itu pada makin nganggap saya kayak orang aneh kalau saya ngomong. Ya Mbak Dewi, Ibu mengerti apa yang Mbak Dewi rasakan sekarang. Tetapi kalau boleh tahu, menurut Mbak Dewi, apakah semua orang yang ada di kelas itu harus menyukai Mbak Dewi? Pengennya sih gitu ya, Bu, tapi kayak nggak mungkin gitu loh. Nah sekarang misalkan nih Mbak ya, kalau misalkan nanti Mbak Dewi tahu kalau ada satu teman yang tidak menyukai Mbak Dewi, apakah nanti Mbak Dewi akan berpikir saya ini sangat nggak berharga gitu? Enggak sih, Bu. Mungkin karena mereka itu kurang cocok sama saya. Nah sekarang kalau Mbak Dewi sudah mengetahui bahwa semua orang itu tidak harus suka sama kita, apakah itu berarti Mbak Dewi buruk? Enggak sih, cuma saya kayak kalau sendiri itu selalu berpikir seperti itu gitu loh, Bu. Nah sekarang ayo Mbak Dewi mari kita bahas yang tadi Mbak Dewi bilang kalau diri Mbak Dewi tidak berharga karena tidak disukai teman, itu berdasarkan fakta atau perasaan Mbak Dewi aja? Mungkin perasaan saya ya, Bu. Apakah perasaan Mbak Dewi itu sepenuhnya bisa menilai diri Mbak Dewi sendiri? Enggak, Bu. Sekarang apa sih Mbak akibat dari Mbak Dewi berpikiran kayak gitu? Ya, saya merasa sering sendirian, terus saya jarang berbicara dengan teman-teman. Saya kayak
nggak punya teman gitu Bu. Terus kalau saya di kantin atau mau kamar mandi itu pasti saya sendirian terus Bu. Nah, sekarang aku mau tanya pemikiran Mbak Dewi tadi yang merasa diabaikan, terus seakan-akan diomongin oleh temannya, ditertawakan, itu benar atau salah? Salah ya Bu, karena itu mungkin perasaan saya saja Bu. Nah, setelah Mbak Dewi mengetahui atau merasakan akibat dari pemikiran seperti itu, kira-kira nih penting nggak sih untuk Mbak Dewi merubah pikiran tersebut menjadi yang lebih positif? Ini banyak ya Bu, karena saya kan pengen kayak keseharian saya itu merasa tenang, merasa damai dengan lingkungan sekolah. Oke, kalau Mbak Dewi itu percaya bahwa Mbak Dewi ini berharga walaupun tidak semua orang itu harus suka ya. Menurut Mbak Dewi ini, apa yang bisa Mbak Dewi lakukan agar Mbak Dewi ini bisa lebih nyaman? Mungkin saya akan coba ngobrol ya Bu sama teman yang ada di kelas. Nah, bagus sekali Mbak. Berarti itu langkah awal yang sangat baik buat Mbak Dewi. Kadang justru kalau kita percaya diri dan nyaman dengan diri sendiri, orang jadi tertarik buat dekat dengan kita Mbak. Iya Bu, mungkin saya akan coba untuk bicara ngobrol dengan teman satu kelas, salah satu dari kelas itu. Nah, itu sudah sangat bagus Mbak. Kira-kira Mbak Dewi mau mulai dari siapa dulu? Mungkin dari teman saya yang sebangku itu ya Bu, kan itu ya lumayan dekat sama saya, kan karena satu bangku jadi ya setiap harinya juga ngobrol Bu. Cuma kayak sering aja karena dia itu terlalu sibuk modelnya. Nah, itu bisa jadi awal yang baik buat Mbak Dewi. Jika nanti Mbak Dewi berhasil dalam melakukan hal tersebut, kira-kira nanti perasaan Mbak Dewi gimana? Perasaan saya pasti senang ya Bu, karena kalau semisal saya berbicara dengan teman yang ada di kelas kan pastinya saya mengetahui teman saya itu kayak asik atau mungkin dia bisa menerima saya, jadi saya bisa berpikir lagi kalau itu pikiran, kalau teman-teman yang mengabaikan saya itu mungkin dari perasaan saya, dari pikiran saya sendiri. Nah, itu bisa menjadi awal yang baik buat Mbak Dewi. Pasti sangat bahagia kan nantinya Mbak Dewi ya. Terus nantinya sekarang kita mau tanya nih, kira-kira Mbak Dewi siapnya kapan untuk melakukan yang disebutkan tadi? Mungkin nanti saat habis ini langsung saat jam pelajaran nanti saya akan coba ngobrol dengan teman saya yang seperti itu. Oke, itu bisa dibuat PR Mbak Dewi ya. Jadi setelah itu Mbak Dewi bisa menemui ibu kembali, bisa minggu depan ya Mbak ya, bisa menemui ibu lagi. Saat jam istirahat gitu ya Bu. Iya. Gimana nih sekarang perasaannya Mbak Dewi setelah melakukan konseling ini? Perasaan saya lebih lega ya Bu, karena saya bisa bercerita dengan ibu. Alhamdulillah, kalau Mbak Dewi sudah lega, Mbak Dewi mau diceritakan lagi atau sudah cukup Mbak? Sudah sih, sudah cukup. Oke, kalau sudah cukup bisa Ibu akhiri ya sesi konseling ini. Terima kasih ya Mbak Dewi sudah mau konseling dengan Ibu. Iya Bu, saya juga terima kasih karena Ibu sudah mendengarkan cerita saya, Ibu sudah menyemangati saya, memberi motivasi saya terima kasih banyak Ibu.
Maafkan ya Mbak. Bisa pakai dulu ya untuk kembali ke kelas. Ya Mbak Dewi. Terima kasih ya Bu. Ya sama-sama Mbak. Assalamualaikum.